Tadi yang gabes itu kurang bagus, memang tingkat keberhasilannya itu menurun. Tak cabut di sini pasti ada jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengetahui masalah-masalah dalam penyambungan dan yang membuat penyambungan tersebut tidak berhasil. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam penyambungan alpukat ada berbagai masalah dan hambatan yang membuat penyambungan alpukat tidak berhasil. Masalah tersebut biasa berasal dari segi eksternal ataupun internal. Dari segi eksternal bisa berasal dari teknik penyambungan yang salah dan teknik penyambungan yang kurang cocok dan juga iklim. Sedangkan dari segi internal adalah dari pemilihan sealing yang kondisinya kurang baik dalam penyambungan dan juga entres yang kurang baik dalam pemilihannya. Kita harus mengetahui kesiapan dari sealing ataupun entres untuk penyambungan. Berikut ini adalah pembahasan dari masalah-masalah penyambungan tersebut. Oke, sahabat botanikal, di depan sini adalah sealing ya, sealing yang kita mau sambung. Mungkin dari kalian yang banyak yang menyambung tapi banyak yang gagal. Kemungkinan salah satunya karena sebab ini dari sealingnya yang terlalu ada gabes di dalamnya sini, karena memang pakan dari si media tanahnya kurang. Jadi untuk pertumbuhan memang bagus seperti ini, tapi kalau kita potong nanti di dalamnya sini itu akan gabes atau ada sponnya, seperti ada sponnya atau putih-putih di dalam tangkainya yang ada di tengah-tengah sini. Nah, kita harus memperhatikan yang seperti itu. Soalnya kalau ada kayak spon di dalamnya, itu membuat kesulitan untuk kita menyambung. Nah, soalnya bisa membuat kematian juga. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus memperhatikan. Nanti kita akan praktekkan untuk penyambungannya dan teknik untuk penyambungannya. Kalau buat yang sudah pro sih, sepertinya sudah tahu lah untuk kondisi si sealingnya, dan juga nanti ada juga untuk kondisi si entres. Ya. Nah, ini hanya contohnya saja, untuk contoh untuk penyambungan kita yang gagal. Nah, seperti ini. Dalam kondisi kisaran setengah bulan, kita bisa melihat kalau memang ini tangkainya itu mengering, berarti penyambungannya itu memang gagal. Nah, bisa disebabkan oleh entres atau sealing yang tidak siap ataupun kondisinya tidak bagus. Nah, kita langsung praktekkan aja. Nah, tips yang pertama itu kita melihat dari kondisi entresnya. Kalau entresnya itu kelihatan ya, kalau di sini ya. Ini kan daun muda yang di atas ini, dan ini yang berdaun tua dan bertangkai tua pula. Nah, ini entres yang bagus untuk penyambungan itu seperti ini. Jadi jangan yang muda. Kalau yang muda, kalau kita ikat terlalu keras, nanti akan memar dan bisa menimbulkan kematian untuk penyambungannya. Seperti itu. Harus dilihat pula untuk mata. Mata itu maksudnya yang di sini loh. Nah, ini yang akan tumbuh tangkainya nanti. Nah, kita nanti akan potongkan di sini, terus kita akan melakukan penyambungan. Nah, kita menggunakan teknik penyambungan untuk teknik slip ya, diselipkan. Jadi memang nanti akan dibelah tengah. Tapi untuk kondisi sealing yang gabes atau yang punya spon di dalam tangkainya. Jadi karena kalau yang tidak ada spon di dalam tangkainya itu adalah sealing yang bagus. Jadi kita melakukan sealing yang jelek-jelek aja. Jadi kalian kalau misalnya sealing jelek saja jadi, apalagi sealing yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, tips pertama penyambungan. Dengan cara pertama, jelas ya, kita rontokin daun dari si entresnya. Nanti kita akan potong untuk matanya. Mata dari nanti yang akan tumbuh tangkai. Nah, ini kita potong. Nah, dilihat ya di sini itu, bentar ya, dilihat kan ini gabes kan. Nah, kita cari lokasi yang tidak gabes. Nah, jadi memang nanti akan jadi rada pendek sih. Nah, kita cari coba. Nah, iya.
bagus. Nah, ini sudah gabesnya rada berkurang ya. Jadi kita melakukan penyambungannya di sini. Jadi tidak terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek mah bahaya, bisa menjadikan kematian. Nah, untuk pemencesan atau pemotongan seperti ini. Dan ini lagi apa? Mencari besar kecilnya yang sama dengan penyambungan entresnya. Nah, ini sistemnya pences. Nah, ini pemencesannya harus rapat ya. Dan juga untuk tipsnya yang kedua, untuk teknik yang pertama itu harus tajam untuk pisaunya yang memotong. Karena kalau tidak tajam nanti tidak rapi. Kalau tidak rapi pastilah nanti bisa gagal atau mati. Nah, seperti itu. Nah, Pak Badarudin juga menggunakan mulut karena kita jangan sampai menyentuh bagian yang kita potong tadi, karena menjaga sterilisasi dari penyambungan. Nah, kita menggunakan plastik yang memang khusus untuk penyambungan karena ini elastis, tidak seperti plastik-plastik yang biasanya. Kalian bisa membelinya di toko pertanian, ada kok banyak. Nah, ini untuk sistem pences ya, untuk sistem yang pertama. Dan kita meranjak ke sistem yang kedua. Untuk sistem yang kedua itu menggunakan sistem selip. Ya, sistem selip kita diselipkan, tapi untuk tekniknya itu sama. Kita mencari tangkai yang tidak gabes. Nah, ini gabes lagi kan? Nah, seperti ini. Terlalu gabes atau gabus atau punya kayak apa ya? Kayak ada spon lah. Oh, masih. Nah, kita cari lagi ke yang ke bawah. Ke bawah lagi. Masih. Wow. Padahal sudah segitu ya, masih ya. Nah, kenapa kok bisa gabes? Ini udah masih udah bagus. Nah, ini sedikit, cuman sedikit aja. Nah, sedikit gabesnya, tapi sudah lumayan berkurang. Nah, kenapa kok bisa gabes? Itu dikarenakan pertumbuhan dari si siling itu kurang pakan. Jadi memang media tanahnya itu sudah kehabisan pakan, akhirnya apa? Pertumbuhannya itu gabes. Jadi ada gabusnya di atas meskipun kelihatan rembuyung, tapi kenyataannya untuk penyambungan, kalau misalnya penyambungannya itu tidak rapi, pasti akan gagal. Dan gabes itu biasanya itu kalau kita sayat itu kurang rapi. Nah, jadi kita melakukan pencarian yang apa namanya tidak gabes, biasanya malah ke bawah ya, bukan ke atas. Itu anehnya di situ. Nah, di kamera ini kelihatan putih ya, padahal kalau aslinya itu gabesnya itu cuma sedikit titik tengah, tapi hanya karena mungkin karena apa, sinar matahari ya. Nah, ini sistemnya belah tengah, jadi memang diselipkan nanti. Nah, seperti itu. Untuk diselipkan, nanti terus kita ikat seperti yang tadi ya. Oh ya, untuk kalian untuk pemilihan entres, jikalau entresnya itu muda, kalian harus memperhatikan untuk entres muda nanti untuk pengikatannya jangan terlalu erat, karena kalau terlalu erat nanti akan memar dan mematikan dari si tanaman tersebut. Jadi kegagalan untuk penyambungan. Tapi kalau misalnya sudah tua seperti ini ikat seperti biasanya nggak apa-apa, karena nggak takut memar ya. Dan juga untuk melihat dari penyambungannya, kalau misalnya penyambungannya itu terlihat gagal atau tidaknya nanti kelihatan saat setengah bulan. Nah, setengah bulan nanti kelihatan hijau atau tidak, atau berkembang atau tidaknya. Dari pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus memilih siling dan juga entres yang kira-kira bagus untuk penyambungan dan tidak gabus ataupun tidak terlalu muda, sehingga penyambungan pun akan berhasil.
Setelah setengah bulan kita bisa melihat bahwa bibitnya itu akan tumbuh ataupun mati, dan saat 1 bulan kita bisa melihat perkembangan dari si tanaman tersebut. Berikut ini adalah pembahasannya. Ini sahabat-sahabat botanikal, di sini sudah terlihat ya kalau ini sudah 1 bulan. Nah, kita bisa lepas di sini juga nggak apa-apa, pertumbuhannya sangat bagus sekali, rembuyung, dan ini akan jadi bakalan yang banyak cabangnya. Nah, seperti itu. Tapi juga kita melakukan memang ada yang kegagalan seperti ini. Nah, ini gagal ya, jelas ini gagal. Nah, kalau gagal seperti ini jujur saja kita membeli siling dari orang, terus ternyata itu dari tangkainya itu gabes, di sana itu sudah gabes, padahal itu udah ready untuk penyambungan. Nah, kita cara memperbaikinya gimana? Ya udah kita sambung aja, terus kalau misalnya gagal seperti ini ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya gagal, ini kan ada terubusan lagi, maksudnya ada tabang yang lain yang masih muda, ini kita biarin, jangan dibuang, kasihan ya, sayang juga karena kita uang juga kan, jangan dibuang, kita sudah terlanjur beli ya kan, ini biarin aja berkembang. Nah, kalau sudah berkembang, sudah ini mempunyai daun yang tua dan juga perkembangannya sudah bagus, kita sambung lagi dengan apukat yang lainnya. Ini khusus juga untuk apukat, termasuk apukat peluang, wina, kendil, muria, aligator. Nah, ini bisa untuk penyambungan yang teknik yang tadi ya. Tapi memang kita bisa bilang kalau memang kondisinya ini silingnya itu kurang bagus seperti tadi yang gabes itu kurang bagus, memang tingkat keberhasilannya itu menurun. Nah, kalau misalnya tidak gabes atau memang itu bagus, itu tingkat keberhasilannya itu kisaran ya 80-90%, ya itu sudah jadi. Tapi kalau kita di sini yang mengalaminya ya banyak yang mati, makanya untuk kalian para penjual siling harus diperhatikan juga. Memang kalau memang itu siling itu kurang pakan, ya pertumbuhannya itu yang kayak gitu, jadi gabes. Nah, kasihan kan yang pembeli yang kayak kita ya kayak gitu. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai teledor. Pemberian pakan juga perlu, pengecekan juga perlu. Meskipun harganya yang murah, tapi kan kita juga beli, kualitas juga nomor 1 gitu. Ya mungkin tadi kurang kelihatan yang mana gabes yang tidak. Yang ini loh, yang putih-putih yang ada di tengah sini, ini namanya gabes. Jadi kalau untuk penyambungan itu kebanyakan dari pembibit itu akan gagalnya di sini, karena saat kita belah atau kita penceskan itu tidak rapi, dan juga tergantung juga sama alat. Kalau alatnya itu tajam, kita belah dan ini tidak beradil atau tidak tidak rapi, itu bisa membuat kegagalan. Sedangkan kalau misalnya pisaunya atau siletnya kita itu tajam, kita sayat terus rapi, kemungkinan besar itu akan berhasil. Dan jangan lupa kita lihat simetrisnya. Kalau simetris erat, nah itu kemungkinan besar akan berhasil. Nah, itu memang persenan untuk memang pengalaman juga sih ya. Jadi kita share pengalaman, kita bukan orang pintar tapi kita hanya share pengalaman bareng-bareng ya. Ya, untuk ilmu baru di sini, kalau komposisinya media tanahnya itu salah ya kayak gini, ini ada yang mati dan tak cabut di sini pasti ada jamurnya ya kan, ada jamur karena memang tidak dicampur dengan dilumit. Dilumit itu adalah sejenis gampingnya ya, kapur lah seperti itu dilumit. Jadi memang kita campurkan, terus akan perkembangan dari si jamur itu tidak akan berkembang di bawah dari bibitnya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga tentang kelembaban udara. Kalau kelembaban udara terlalu lembab, itu akan menimbulkan jamur. Ya, jamur yang bisa menyerang daun dan juga akar. Kalau akar memang penanganannya menggunakan dilomit. Jikalau itu daunnya yang terkena, itu kita bisa menggunakan skor. Nah, skor itu bisa melindungi dari jamur dan juga bakteri yang masuk ke dalam tanaman alpukat ataupun tanaman-tanaman yang lainnya yang bisa membunuh alpukatnya ini, tanaman alpukatnya ya. Nah, tadi itu adalah tips dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini.
Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.